Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, insya Allah pagi ini kita semua dalam keadaan bergembira, senang. Kenapa? Karena kita berada di taman surga. Jadi kita ini berada di taman surga. Maka mestinya datangnya kita di majelis ini, pulangnya nanti juga bergembira. Maka majelis-majelis Muhammadiyah itu harus selalu menggembirakan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wa qila maryadul jannah ya Rasulullah, wa qal majalisul ilmi. Wa fi riwayatin akhar majalisud dzikri. Apabila kamu melewati taman surga, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u, maka menggembalalah, ambil manfaat. Ada sahabat yang bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, majalisul ilmi. Alhamdulillah kita berada di taman surga. Maka harus bergembira. Wong ning taman ke ora seneng. Kita harus bergembira di setiap mendatangi majelis ilmu. Maka seneng-senenglah Bapak Ibu untuk datang ke majelis ilmu. Ya, Al-Arqam ini setiap Ahad pagi, mungkin di tempat yang lain mana. Senang kita. Termasuk mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu dari rumah menuju tempat ini menjadi wasilah. Nah, ini kita harus memperbanyak sarana-sarana, wasilah-wasilah, ya, termasuk yang kita lakukan pada pagi hari ini, ya, untuk mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salakat thariqan, siapa yang melakukan suluk, melakukan satu perjalanan, yaltamisu fi ilman, dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi ini suluk kita. Ini suluk yang kita lakukan sebagai kita jadikan sarana untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah pagi ini kita bisa belajar bersama, kita bisa silaturahim, yaitu amalan-amalan yang bisa masuk ke dalam surga, bisa berinfak, ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita semua mendapatkan keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas tentang waliullah. Kita seringkali mendengar si A si B itu wali, atau di
komunitas yang lain, yuk kita ziarah ke wali. Kita dapati itu. Apa sih sebenarnya wali? Ada 3 hal yang akan kita bahas pagi hari ini. Apa dan siapa itu wali? Ya. Yang kedua, sarana-sarana apa yang bisa kita gunakan untuk menjadi seorang wali? Dan apa yang kita dapatkan kalau kita sudah menjadi kekasih Allah itu? Ya minimal Bapak Ibu sudah jadi wali nggih? Sampun nggih? Wali murid. Wali murid napa wali santri? Nggih. Ya minimal sudah dapat itu. Saya mendasarkan pembicaraan pagi hari ini ya, merujuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Oh, belum muncul nggih. Ya, nanti ngikut saja. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala. Ini hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku mengizinkannya untuk berperang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku ahabba ilayya, yang paling aku cintai, mimma iftaratu alaihi, dari apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan kesunahan-kesunahan hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Faidah ahbabtuhu, nek aku wis seneng karo hambaku iku, wis cinta dengan hambaku itu, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi, aku menjadi pendengaran yang ia gunakan mendengar. Wa basarahul ladzi yubsiru bi, aku menjadi penglihatan yang ia gunakan melihat. Wa yadahul ladzi yabtisu biha, aku menjadi tangan yang ia gunakan menggenggam. Wa rijlahul lati yamshi biha, aku menjadi kaki yang ia gunakan berjalan. Wa in sa'alani la'utiyannahu, dan jika ia memintaku, pasti aku akan memberikannya. Wala in ista'adani la'u'idannahu, dan jika ia minta permohonan atau pertolongan, perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Rawahul Bukhari. Ini bisa dibaca di dalam Arba'in Nawawi. Ya, hadis yang ke-38. Saya membaca saranya kitab Al-Wafi. Ya, yang saya bawa ini termasuk slide itu juga saya ambil dari, saya ringkaskan dari kitab ini. Namanya Al-Wafi, Syarah Arba'in Nawawi. Ada 3 pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan siapa itu wali. Wali itu dari sisi bahasa itu ya, al-qurbu wat-tunu, artinya dekat. Ya, artinya dekat. Jadi orang yang dekat. Ya, itu dari sisi bahasa dengan siapapun. Tapi kalau dari sisi istilah, wali itu apa dan siapa? Pengarang kitab ini mengutip Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Yang dimaksud dengan waliullah itu al-alim billah. Orang yang berilmu dan ia mengetahui Allah. Karena ilmu itu dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-alim billah. Al-muwadib ala ta'atihi, yang terus menerus tekun, rajin, giat
di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mukhlisu fi ibadatihi, yang ikhlas di dalam ibadah. Ya. Maka di dalam slide itu saya sebutkan ya, waliullah itu wong sing ikhlas dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita garis bawahi kata-kata ikhlasnya itu. Ya. Imam Nawawi Al-Bantani, kalau Arba'in Nawawi itu ya Imam Nawawi, tapi Ad-Dimashqi. Kalau Nawawi Bantani itu dari Jawa, dari Banten. Membagi ikhlas itu ke dalam 3 tingkatan. Nah, waliullah itu tingkatan yang keberapa nanti? Ada tingkatan yang pertama itu, orang ikhlas itu orang yang tasfiyatul amal. Wong sing memurnikan amal. An mulahadatil khalqi, dari perhatian makhluk. Wong sing memurnikan amal dari perhatian makhluk. Ia beramal itu bukan karena si fulan, bukan karena ingin dipuji. Dipuji juga tidak mumbul, dicela juga tidak rungket. Tetap saja ia beramal sebagaimana kewajiban yang harus dia lakukan. Ini tingkatan yang pertama. Tasfiyatul amal an mulahadatil khalqi. Ia beramal itu hanya imtisalu awamirillah, hanya menjalankan perintah Allah. Titik, enggak ada yang lainnya. Hanya menjalankan perintah Allah, mencari ridhonya, enggak ada yang lain. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, ayya'mala lillah. Ada orang yang beramal karena Allah, untuk mendapatkan khutudil ukhrawiyah, mendapatkan bagian-bagian ukhrawiyah. Ya, Bapak Ibu, sholat tujuannya ingin apa? Supaya ingin masuk surga. Gimana buatan? Ya itu tujuan. Dijauhkan dari neraka. Ya itu salah nih. Ya. Ada orang yang beramal itu ingin mendapatkan bagian ukhrawiyah, ingin melebu surga, dijauhkan dari neraka. Tidak salah. Ya. Ayat Al-Quran itu banyak menceritakan tentang hal itu. Ya, innalladzina amanu wa amilis solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbim jannatu adn. Al-ayah, Al-Bayyinah. Ya. Banyak orang yang beriman dan beramal sholat itu, mereka itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Dan mereka akan mendapatkan jannatu adn. Tidak salah kalau kita semua beramal, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah itu, tujuan kita supaya mendapatkan surga, dijauhkan dari neraka. Enggak salah. Tapi itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga. Ini tingkatan ikhlas ini. Nah, waliullah itu pada tingkatan yang berapa? Nah? Ada orang beramal karena Allah, ayya'mala lillah. Tetapi untuk mendapatkan bagian duniawiyah. Supaya tahu si atur rezeki, diluaskan rezekinya. Wonten. Yuk ada. Ya. Orang yang melujumkan salat duha niku napa niate? Tujuannya. Ya, supaya diluaskan rezeki. Wong doanya saja nek tekan dhuwur kon ngeton ngedunke, kon ngisor kon ngetoke. Supaya diluaskan rezeki.
Orang yang melunjumkan baca surat Waqiah, surat Al-Mulk, surat Ar-Rahman, itu supaya kita mendapatkan bagian duniawi. Ya apa salah? Oh tidak. Itu masih masuk dalam kerangka ikhlas. Hanya tingkatannya yang ketiga. Nah, tingkatan yang pertama itu tadi, ia melakukan segala aktivitas amal itu bukan karena untuk surga atau karena takut neraka atau bukan karena ingin dapatkan bagian duniawi, ya karena menjalankan perintah Allah. Bahwa karena menjalankan perintah Allah itu kita mendapatkan dunia, itu bagian dari keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada yang salah dalam kerangka tiga tadi. Nah, waliullah itu masuk dalam kerangka yang pertama. Bahkan ciri-ciri itu ya. Ciri-ciri ikhlas itu yang pertama, ya karena ia beramal bukan karena makhluk. Dipuji ya orang munggah, dicela ya orang, ya tidak ngelukro, biasa saja. Dia menjalankan perintah Allah. Titik, nggak ada yang lain. Yang dicari hanya ridhonya. Yang kedua, dia sudah tidak ingat kebaikan apa yang dia lakukan. Terus pokoknya melakukan kebaikan saja. Dengan kita ini ingat-ingat ya. Aku lebih bantu renovasi Masjid Al-Arqam. Aku baru bantu karpetnya. Kita ini masih mengingat-ingat kebaikan yang kita lakukan. Wong ikhlas itu orang. Maaf misalnya gini, Bapak Ibu pas buang air besar ini kan apa kelingan? Eman, boten. Sudah los. Bahkan dia ingin apapun tidak ada keinginan itu. Kenapa? Yang diinginkan hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliullah itu di situ. Ya ini awake dhewe pengen jadi waliullah yang sebenarnya nanti itu ya harus kita tingkatkan maqamat kita dalam bab keikhlasan itu. Lalu bagaimana Allah menjelaskan berkaitan dengan aulia Allah atau wali Allah ini? Di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ya, bagaimana Allah menjelaskan tentang waliullah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalikal fawzul adzim. Ketahuilah, inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih Allah itu punya karakter dua. La khaufun alaihim walahum yahzan. Enggak punya rasa takut dan enggak punya rasa bersedih hati. Jadi kalau pendiri Muhammadiyah Bayi Ahmad Dahlan itu ya karena memang bersyarikatan itu enggak begitu penting menceritakan aspek-aspek kayak gitu itu. Ya, tetapi sudah masuk kategori aulia Allah. Ya, Muhammadiyah itu sampai 100 lebih itu karena karomah Mbah Yai Ahmad Dahlan. Harus meyakini. Ya. Kalau bukan karomah, ya, aspek kewalian itu nggak mungkin Muhammadiyah sampai 100 tahun ini. Ya. Jadi kembali lagi, la khaufun, nggak punya rasa takut sama sekali. Coba misalnya, ya zaman-zaman segitu, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu menjual seluruh barang-barang yang disenanginya, ya, untuk menggaji sinten, untuk menggaji guru-guru agama, guru-guru Muhammadiyah.
Karena dia nggak ada rasa takut. Aku sesuk duwe opo ya? Kok tak dol kabeh. Dan nggak pernah bersedih hati. Selalu bergembira, selalu optimis. Kenapa? Ini sifatnya. Karena alladzina amanu. Mereka adalah orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah yang takwa. Ada dua sifat. Allah mensifati aulia Allah itu dengan dua hal. Amanu wattaqu. Maka Bapak Ibu, Ibnu Taimiyah itu kemudian mendefinisikan siapa aulia Allah itu. Wal aulia Allah alladzina amanu wattaqun. Merekalah yang beriman dan bertakwa. Jadi ini harus kita pahami. Ziarah itu boleh ziarah niku. Ziarah wali cuma harus kita pahami. Yang kita ziarah itu siapa? Ojo-ojo gento di ziarah. Ya. Ya, kita mendoakan. Ya. Orang ngalah berkah. Ya. Jadi rukun kalau kita ingin menjadi wali Allah itu ada dua. Iman dan takwa. Ya. Itu rukun. Dan ini Allah yang mensifati. Kalau orang sudah punya dua hal ini, iman dan takwa, maka dia nggak punya lagi ada rasa khauf dan tidak lagi punya rasa sedih hati. Oh, dia punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan Al-Basri itu pernah ditanya. Ini kiai gede, kiai besar dari Basra, berguru dengan banyak sahabat, itu ditanya oleh orang awam dan pertanyaannya rontok ngece. Coba nih kiai saiki ya ditempeleng tenan. Hasan Basri itu ditanya begini, "Amu minu anta?" Ya, ini kita bicara rukun yang pertama, iman itu. Iman yang seperti apa yang imannya para aulia itu? Amu minu anta. Apakah engkau beriman? Itu Hasan Al-Basri ditanya demikian. Lalu kemudian Hasan Al-Basri mengatakan begini. In kunta turidu qaulallahi ta'ala amanna billah wa ma unjila ilaina. Al-Baqarah 136. Jika yang kamu kendaki itu firman Allah. Amanna billah wa ma unjila ilaina. Wa ma unjila ila Ibrahim wa Ismail al-ayat itu. Al-Baqarah 136. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman apa yang diturunkan kepada kami. Fana'am. Maka Hasan Al-Basri menjawab, iya, saya beriman. Kita juga sama. Kita juga beriman, amanah billah. Kita meyakini Allah itu Khalik. Kita meyakini bahwa Allah itu Ar-Razik. Kita meyakini bahwa Allah itu Rabb yang mengatur seluruh alam semesta ini. Kita meyakini Allah itu ma'lu, satu-satunya zat yang hak, yang wajib kita sembah, wajib kita ibadahi. Iyyaka na'budu. Kita iman dengan hal itu. Dan kita juga yakin bahwa Allah adalah zat yang wajib kita mintai pertolongan. Tidak ada yang lainnya. Ini bagian dari truth claim. Klaim kebenaran yang harus ada dalam diri kita. Itu penting. Dan kita semua iman dengan hal itu. Kenapa wonten sing ragu bahwa Allah itu bukan pencipta? Apakah ada yang ragu bahwa yang mengatur alam ini bukan Allah? Yang mengatur ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita iman kepada itu. Kita juga iman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Kita iman. Kalau yang dimaksud iman itu Hasan Al-Basri menjawab, fana'am. Kami beriman. Saya beriman. Lalu kemudian Hasan Al-Basri melanjutkan.
Wa in kunta turidu qala Allah azza wa jalla innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya, surat napa niku? Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Hanya saja orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah bergetar hatinya. Ya, kita ini sehari berapa kali mendengarkan azan? Sudahkah bergetar hati kita? Lalu kemudian kan karena kita menyadari akan kekuasaan Allah. Ya. Kita menyadari akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, lalu muncul rasa khosyah. Rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena rasa khosyahnya itu kemudian kita menangis. Nangis itu bukan karena direkayasa. Nangis itu muncul karena iman kita mendapati kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bergetar hati kita, kemudian kita menangis. Bilal bin Rabah niku hanya mendengar nama nabinya, kekasihnya saja nggak sampai melanjutkan adzan. Bilal bin Rabah. Ya. Bilal bin Rabah itu begitu Rasulullah wafat sudah nggak mau adzan lagi. Karena begitu disebut nama wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nggak sampai bisa melanjutkan. Itu baru nama Nabi. Itu Bilal bin Rabah. Baru adzan lagi ketika diminta Abu Bakar atau dalam riwayat diminta oleh Hasan Husain. Tapi ketika sampai kepada lafaz wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal bin Rabah nggak sampai melanjutkan. Itu baru nama nabinya. Loh, apalagi nama Allah yang disebut, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Dibacakan ayat-ayat Allah, tambah imannya. Kita ini berapa hari sekali atau berapa kali sehari membaca Al-Quran? Sudahkah iman kita tambah? Tanda bertambahnya iman itu gampang melakukan kebaikan. Mensegerakan untuk melakukan kebaikan, tanda-tanda tambah iman. Wala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah yatawakkaluna, mereka memasrahkan diri. Tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau ada orang yang menyatakan aku wis pasrah, kok urung lakukan apa-apa, kata Ali bin Abi Thalib, dia pembohong. Karena tawakal itu gandengannya dengan azimah, kesungguhan melakukan sesuatu, baru kemudian ia serahkan kepada Allah. Wong belum ikhtiar apa-apa kok ngomong pasrah, jelas dia pembohong. Ya, seorang petani misalnya, wis milih bibit yang baik, wis dikasih pupuk, wis disirami setiap hari, pokoknya wis dirawat dengan sebaik-baiknya. Sudah. Karena petani nggak boleh memastikan, iki pasti apik. Loh, yang menumbuhkan itu siapa? Ini penting. Hal-hal kayak gini kaitannya dengan akidah. Yang menumbuhkan tanaman itu Allah Subhanahu wa taala. Nek ikhtiar sudah dilakukan dengan maksimal, sudah hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Ya. Jadi harus diawali dengan azimah, kesungguhan. Enggak boleh orang ngomong wis tak pasrah kepada Allah, enggak boleh. Ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW. Ya, ia mengatakan aku wis pasrah. Lalu ditanya,
ontamu ya wis mau cancang gurung. Ya kan? Belum, yaitu belum pas, belum tawakal. Cancangan dulu ontamu, baru kemudian tawakal. Weh dicancang kok kemudian hilang atau melaku dewi, ya itu bukan ya di luar kapasitas kita. Lanjutan ayat, alladzina yuqimuna sholata. Orang yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka yunfikuna, mereka belanjakan. Ini ayat yang terakhir ini ya. Ayat yang keempatnya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Wong sing koyo niku wau gemetar hatinya sebut nama Allah, bertambah imannya dibacakan ayat Allah, mendirikan sholat, maaf, tawakal kepada Allah, mendirikan sholat, menginfakkan hartanya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah mukmin yang haqqan, sebenar-benar mukmin. Kalau pertanyaan tadi Hasan Al-Basri tanya, amuk minu anta. Kalau yang dimaksud ayat ini, maka Hasan Al-Basri menjawabnya begini. Fanas'alullah an akuna minhum. Kami meminta kepada Allah agar aku menjadi seperti mereka. Berarti Hasan Basri menjawabnya, lah. Burung sampai saya iman itu sampai sedemikian itu. Fanas'alullah. Kami memohon minta kepada Allah an akuna minhum, agar aku menjadi seperti mereka. Wali Allah itu sudah sampai kepada ini. Kesadaran keimanannya itu sudah sampai kepada idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mendapati nikmat Allah yang demikian besarnya itu nembe 1% loh Bapak Ibu. Allah nurunkan rahmatnya di dunia ini. Itu kalau membuat hati kita terenyuh. Oh begitu besarnya padahal mau 1%. Itu berarti hati kita itu wajilat nembe nikmat itu. Ya. Maka yang disebut dengan aulia Allah itu kategori ini. Kekasih Allah itu kategori iman. Ya, iman yang tadi ini. Tidak sekedar truth claim, aku iman kepada Allah, iman kepada enggak itu. Tapi imannya sudah sampai kepada kesadaran, pada pengalaman. Ya, ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya, dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Dengan Allah ia tawakal, mendirikan sholat, menginfakkan harta. Sudah sampai demikian. Maka kalau kita sudah sampai kepada maqamat iman yang demikian ini, layak kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rukun yang kedua. Ya. Tadi rukunnya yang pertama. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, ini merujuk kepada surat Yunus tadi itu. Allah mensifati kekasih Allah itu dengan dua sifat, iman dan takwa. Dengan dua ini maka dia punya karakter la khaufun alaihim walahum yahzan. Enggak punya rasa takut, enggak pernah bersedih hati. Allah emang senang, optimis. Kenapa? Gantungannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandarannya itu Allah, bukan pada makhluk. Rukun yang kedua, kalau kita ingin menjadi seorang aulia Allah itu wa kanu yattaqun. Ya. Mereka memiliki sifat takwa. Takwa itu Bapak Ibu, ya, kita bisa mengambil banyak definisi takwa. Saya ngambil dari pernyataannya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Makna haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa itu apa? Ibnu Mas'ud menjelaskan tiga hal. Ayyuto Allah
wala ya'si. Sing takwa haqqa tuqati itu apa? Ayyuta Allah, senantiasa taat kepada Allah dan tidak maksiat. Awake dhewe kan kadang taat, ya kadang maksiat, tobat meneh, taat meneh, tobat meneh, ya nggak apa-apa, kita ini masih manusia kan. Ya, cuma nih pas kita rontok tergelincir saiki segera dread pada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu nggih, syarat tobat itu. Jadi yang pertama adalah menjauhi kemaksiatan itu, menyesali kemaksiatan yang dilakukan, kemudian berazam tidak mengulangi lagi, kemudian bersungguh-sungguh, wis kayak gitu, tergelincir lagi, taubat lagi, terkecil lagi. Ya, ya untungnya Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Maka kita nggak boleh menyandarkan kepada Allah yang Allah itu punya sifat itu dengan mengatakan kue bakal diampuni oleh Allah. Nggak bisa itu. Allah itu Maha Ghafur. Sebesar apapun dosa hamba, selagi ia sadar ketika maksiat kemudian jerit kepada Allah, maka Allah mengampuninya. Sekalipun dosanya seperti buih di lautan. Kita nggak boleh menyandarkan sesuatu kepada Allah yang Allah itu punya. Seringkali kita akan mengatakan dosamu gede ora bakal diampuni. Enggak. Allah itu Maha Pengampun. Ya. Nah, kita ini masih dalam konteks itu. Ya, kadang taat, kadang maksiat. Sadar tuh enggak sadar. Ya. Cuma kalau kita sudah sadar itu salah, nang jerit kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan. Ya. Ayyuta Allah wallah, senantiasa taat kepada Allah dan tidak maksiat. Itu makna haqqa tuqati. Kemudian yang kedua, haqqa tuqati ayat Allah, senantiasa ingat kepada Allah wala yunsi, dan tidak lupa dimanapun kita berada. Kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing pedagang, ya ingat kepada Allah, maka ia tidak mengurangi timbangan. Ia tidak menyembunyikan cacat. Oh, nek ngomong jujur rapayu Pak, ya, repot. Ya, jujur ku malah entek barangi atau malah ora payu. Nah, itu repot. Padahal nggih, Rasulullah ngendikan itu at-tajir as-sadiq al-amin ma'an nabiyyin wasidikin wasyuhada. Pedagang sing jujur, pedagang sing amanah, maka ia bersama para nabi, para sidikin, dan para syuhada. Cuma terkadang kan wong engko nek jujur-jujur ra payu. Ngerti ya ana barange iku sing didol iku pentet saedik lah misal gitu. Engko nek ngomong ora payu, akhirnya ditutup-tutupi. Itu berarti dia sedang lupa bahwa Allah itu melihat. Kalau dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ia akan mengatakan yang jujur, Bu, iki barangnya rontok sendat saidi lah, Bu, wis sampean tuku rontok merasa saidi. Oh niku luwes sae. Ya, timbang sampean wis ngerti, ya kan? Ya, tidak mengurangi timbangan, tidak menyembunyikan cacat, tidak mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk. Itu berarti kita selalu ingat kepada Allah. Karena semua itu dilarang oleh Allah. Ini dalam praktek muamalah. Sing dadi pegawai ya padha. Iya ingat kepada Allah. Ngambil yang bukan haknya itu dilarang. Iya ingat. Sekalipun ada kesempatan. Kan kadang orang itu pas ora butuh, ono kesempatan rontok aman. Pas butuh, ono kesempatan, orang ono sing delok. Nah, itu repot. Ya. Jadi, ya ingat kepada Allah. Ngambil yang bukan haknya itu dilarang. Ayat Allah, senantiasa ingat kepada Allah dan tidak lupa.
Ya. Maka ingat pada Allah itu bagian dari hal yang luar biasa. Kita ingat pada Allah, pasti Allah akan mengingatnya. Fadkuruni adkurkum. Maka ingatlah kamu kepadaku, adkurkum, pasti aku akan mengingat. Kemudian yang ketiga, wa ayaskurallah wa la yakfur. Senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Jadi kufur dalam konteks hal ini itu bisa jadi kena kepada kita. Namanya kufur amali. Kufur perbuatan itu ya dikasih nikmat oleh Allah yang mengersuloh itu bagian dari kufur. Kalau kufur itikadi itu nggak percaya dengan Allah, itu itikadi, keyakinan. Tapi kalau kufur amali, kita ngersuloh dengan pemberiannya Allah itu termasuk kufur. Alah, saya dimen. Nah, misalnya gitu kan. Padahal liyane ya ono sing luwih saiki. Kan kurang syukur. Orang yang kurang syukur itu melahirkan sikap iri. Ya. Karena dia nggak pernah merasa puas terhadap apa yang didapatkan. Ya. Maka kalau ingin kita ya masuk kategori haqqa tuqati, sebenar-benar takwa itu harus ada di dalam diri kita. Tiga tadi, senantiasa taat kepada Allah, tidak maksiat, senantiasa ingat kepada Allah, tidak lupa, senantiasa bersyukur dan tidak kufur. Ini penjelasan dari Ibnu Mas'ud. Maka kalau dua hal ini, iman dan takwa ini ada di dalam diri kita, itulah ya aulia Allah, itulah kekasih Allah, itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan memang Bapak Ibu, umat Rasulullah itu memang dibagi kepada tiga jenis. Ya, umat Rasulullah itu dibagi menjadi tiga golongan. Itu di dalam surat Fatir ayat 32. Yang pertama apa? Umat Rasulullah itu dzalimun linafs. Ono sing umat Kanjeng Nabi itu sing menganiaya dirinya sendiri. Ya, mereka melakukan perbuatan dosa. Ada. Ya iman tetapi ya berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Itu disebut dzalimul nafsi. Tetap saja itu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong saya duwe iman. Ya, bisa iman kepada Allah, bisa yakin kepada Rasulullah, tetap umatnya Rasulullah. Walaupun nanti dia umul akhir dia masuk neraka dulu, kemudian ia masuk surga. Konsep ini ada di dalam hadis. Dua, wa minhum muktasid. Siapa muktasid itu? Al-mu'addilil faraidi al-mustanibil maharimi. Wong sing melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. Terus pokoknya yang melakukan yang wajib-wajib saja dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Salat 5 waktu jamaah. Melaksanakan wajib. Sing haram-haram dijauhi. Ini juga termasuk waliullah, cuma tingkatannya masih rendah. Yang wajib-wajib dilaksanakan. Ya. Yang haram-haram ditinggal. Nah, yang ketiga ini umat Rasulullah apa? Sabiqun bil khairat. Orang yang mendahulukan kebaikan. Mereka ini siapa? Al-mu'adilil faraid afil, dan melaksanakan yang sunnah, al-mustanibulil muharramat, dan menjauhi yang diharamkan, wal makruhat, yang dimakruhkan, termasuk yang subhat. Umat Nabi yang ketiga inilah tingkatan aulia Allah a'la, tingkatan wali Allah yang tinggi. Ya. Ini umat Rasulullah. Nah, kita ini masuk yang mana? Wa alam bisawab. Jangan bisa melihat sendiri. Kita ini masuk umat Rasulullah yang tingkatan yang pertama
dhalimul nafsi atau muktasid au sabiqun bil khair. Surat Fatir ayat 32. Dan wali yang paling utama, kekasih Allah yang paling utama jelas al-anbiya war rusul, para nabi dan utusannya itu kekasih Allah yang paling utama. Lebih-lebih para nabi yang termasuk dalam ulul azmi yang memiliki kesabaran yang ekstra. Tentunya di dalamnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kasih Allah yang paling tinggi. Ya. Ini kita baru satu pembahasan ini. Siapa dan apa itu waliullah. Yang kedua, pembahasan yang kedua. Kurang 10 menit ini. Ya, saat tekanan gitu. Sarana apa yang kita lakukan supaya kita menjadi waliullah itu? Wonten sarananya. Kalau kita merujuk kepada hadis tadi, ya, dikatakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan untuknya. Jadi sarana yang bisa kita lakukan untuk menjadi kasih Allah itu melaksanakan yang wajib. Ya. Jadi melaksanakan yang wajib. Di dalam riwayat yang lain dikatakan afdalul a'mal dari Umar bin Khattab. Afdalul a'mal ada umma iftaradallah. Seutama-utama amal itu melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Kata Umar bin Abdul Aziz di dalam khutbahnya mengatakan begini. Afdalul ibadat ada'ul faraid. Seutama-utama ibadah itu melaksanakan yang wajib. Wastinabul maharimi dan menjauhi yang haram. Dari hadis ini itu sebenarnya tetap yang utama itu kita melaksanakan yang wajib, mendahulukan yang wajib. Itu didahulukan. Ya, yang seharian, yang harian misalnya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Itu diistiqomai, terus diperbaiki pada sholat kita. Di antara amal yang paling utama a'dhamu faraidul badni. Ya, amalan badan yang paling utama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk menjadi kekasih Allah itu as-shalah. Salat. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Sujudlah kamu, salatlah kamu, waqtarib dan mendekatlah kamu. Itu salat. Kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu, yang paling dekat antara seorang hamba mirrobi dari Tuhan itu apa? Sajidan. Ketika ia dalam keadaan sujud. Maka riwayat yang lain mengatakan fa'aksirud doa, perbanyaklah doa ketika sujud itu. Ya. Maka sholat kita, ya, khususnya sholat yang wajib, khususnya bapak-bapak itu selalu berada di masjid sholat jamaah. Itu amal yang paling utama. Ya. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-shalah. Nek salate apik, sekabiane apik. Nek salate rusak, sekabiane itu ya, salat. Di antara kewajiban, ya, di antara perkara melaksanakan kewajiban itu apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan ya sebagai wasilah kita, sarana kita untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang lain apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Adlur ra'i, imamun adilun.
pemimpin yang adil. Itu sebagai wasilah Bapak Ibu, ya, diberikan oleh Allah amanah menjadi seorang pemimpin. Ya, dari level yang paling bawah, pemimpin keluarga Bapak-bapak. Ya, ibu-ibu juga pemimpin keluarga itu. Ya, sesuai dengan bidangnya. Pemimpin RT, RW, kepala desa, itu semua pemimpin. Dan itu bisa menjadi wasilah sarana untuk taqarrub ilallah. Sarana menjadi kasih Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil, imamun adilun. Di dalam riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhabbal ibadi ilallah yaumal qiyamah. Sesungguhnya hamba yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat itu siapa? Wa adnaum, dan yang paling dekat dengan Allah, majlisan tempat duduknya, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang selalu memberikan kemanfaatan kepada seluruh rakyatnya, memberikan kemaslahatan. Itu pemimpin. Ya, imamun adilun. Karena pemimpin kok malah ya membuat rakyatnya menderita. Ya, manggoning tanah dewi diusir misalnya. Itu ya. Ini bagian dari wasilah, sarana taqarrub, sarana untuk menjadi aulia Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sarana yang kedua, Bapak Ibu, ya, tadi melaksanakan yang wajib. Sarana yang kedua adalah melaksanakan yang sunnah. Ini berdasarkan kepada apa? Hadis tadi. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan kesunahan-kesunahan. Hatta uhibbu, sehingga saya mencintai. Wajib dulu didahulukan, jangan sunnah yang didahulukan. Ya, yang wajib dulu didahulukan. Baru setelah kewajiban itu kita tunaikan dengan baik, dengan istiqomah, ditambah yang sunnah-sunnah. Karena pada hari kiamat nanti, ketika Allah meminta kepada malaikat mencatat, catat hamba begini. Apakah dia sudah sempurna sholatnya? Kalau sudah sempurna, catat dia sudah sempurna. Kalau belum, dicari, dilihat. Adakah amalan-amalan sunnah yang dia lakukan? Kalau ada, tambalkan. Jadi sunnah itu untuk menambal. Biasa ada amalan yang wajib kita itu ada yang kurang. Tapi tetap yang pertama adalah yang wajib kita dahulukan. Di antara amalan-amalan sunnah yang utama, yang bisa kita gunakan taqarrub ilallah, sehingga kemudian kita menjadi aulia Allah, oleh pengarang kitab ini disebutkan kasratu tilawatil Qur'an. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Itu yang paling dekat dengan kita. Perbanyak baca Qur'an. Karena fadilannya luar biasa. La aqulu alif lamun harfun. Aku enggak mengatakan alif lam itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif lam mim itu 3 huruf. Satu hurufnya ada satu kebaikan yang dilipatkan menjadi 10. Kalau kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Coba kalau kita membaca satu halaman, berapa kebaikan yang sudah kita dapatkan? Ya. Kemudian ada riwayat yang lain ini untuk memotivasi supaya kita banyak baca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Karena besok pada hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, akan memberikan syafaat li ashabihi bagi yang membaca. Apa mana sampai itu ya hafalan. Ya. Saya punya hafalan kalau kemudian kita di alam kubur,
Karena ada kesalahan yang kita lakukan, misalnya kita punya hafalan, nek malaikat Arab nyeksa itu ya iso wae bisa jadi. Apa yang kita hafalkan akan mengatakan, hei malaikat, aku ada di dalamnya. Bagaimana engkau akan memukuli? Ya, perbanyak baca Quran, dihafalkan. Ya minimal juz amma atau ayat-ayat penting. Ya. Karena kata Rasulullah, wong sing ranti apalan itu kayak dene omah sing arep roboh. Kropos ranti apalan. Ya minimal ya surat doa muawwadatain dan al-ikhlas gitu. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Apal nggih, Bu? Ya insyaallah lah. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Nek ora apal ya wis telu iki diapal iki. Maca ping 3 wis khatam. Gampang niku karena khosois umat ini tuh luar biasa. Maca ping 3 wae iso khatam Quran. Ya. Sepertinya khatam Quran. Sudah jam 7, sudah nggih? Yang terakhir saya sampaikan. Apa yang kita dapatkan kalau sudah menjadi kekasih Allah? Ya, di dalam hadis ini, baida ahbabtuhu, nih aku wis seneng wis cinta dengan hambaku, dengan kekasihku. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Aku menjadi pendengaran yang ia gunakan mendengar. Aku menjadi penglihatan yang gunakan melihat. Aku menjadi tangan yang ia gunakan menggenggam. Aku menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Apa maknanya? Kita di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga kita nggak akan mungkin digunakan untuk mendengarkan hal yang kenapa? Kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita, ya, penglihatan kita, kaki kita. Itu semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian kita selalu dalam berada siratal mustaqim. Itu kalau kita sudah menjadi kekasih Allah. Kalau Allah cinta kepada Allah, apa yang nggak mungkin? Wa in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia kekasih Allah itu minta kepadaku, pasti aku akan memberikan. Dungane, sak dungan-dungane itu kabul. Cuma dalam banyak kisah itu apa orang-orang yang diberikan oleh Allah maziyah keistimewaan demikian itu enggak digunakan Bapak Ibu. Ia tetap memilih hidup apa adanya. Padahal donganya itu mustajab. Tapi dia enggak gunakan itu. Ya. Jadi banyak, misalnya ada sahabat yang bernama Sa'ad bin Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk yang doanya makbul. Ada seorang yang bernama sahabat bernama lagi ada Bara bin Malik, ada Bara bin Azib, itu ya oleh banyak riwayat termasuk yang makbulah doanya. Ya, yang makbul. Tapi nggak pernah digunakan itu. Ia tetap memilih kondisi apa adanya. Ya. Itu bedanya waliullah dengan wali setan itu, ya kan, begitu wis ampuh, maka dia digunakan untuk macam-macam. Ya. Jadi ini apa namanya mahabbah, kecintaan Allah kepada hambanya, kasihnya itu sampai demikian. Nek wis Allah kadung cinta, senang dengan hamba itu, sak jaluk-jaluk itu lautianahu. Wala inista'adani, jika ia minta perlindungan kepadaku, lau'idannahu, pasti aku akan melindungi. Ini yang akan didapat kalau kita menjadi waliullah. Apa poin penting dari kajian kita pagi ini, Bapak Ibu? Waliullah itu ada. Ada waliullah itu. Ya, cuma kita harus bisa melihat, ya, tidak sebagaimana yang lainnya. Ayo ziarah ning wali. Bahkan di Jawa Timur itu, Gresik, ada pernah
Baru-baru ini beritanya makam wali yang dibongkar karena itu katanya tidak benar, itu bukan wali. Ya, gimana itu, gimana cara membentuknya itu, dibongkar itu bukan makam wali. Itu karena kepentingan ekonomi. Ya, banyak yang ziarah dan macam-macam. Ya, jadi kita harus memahami tentang hal itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu kajian kita pada pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalani kehambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu, saya akhiri, nasrul minallah wa min qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.